Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 2 hari ini? Baik. Alhamdulillah ya anak-anak kelas 2 tetap semangat dan sehat selalu. Oke, hari ini anak-anak akan belajar dengan Bu Sari. Nah, sebelum belajar, anak-anak mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran kedua. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah siap ya? Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, diharapkan anak-anak dapat mengelompokkan aturan dalam kegiatan di sekolah. Yang kedua, anak-anak dapat mensimulasikan aturan yang berlaku di dalam sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anak dapat menemukan aturan penggunaan tanda titik pada sebuah kalimat. Dan yang keempat yaitu anak-anak dapat menuliskan huruf tegak bersambung sesuai dengan tanda titik pada kalimat. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang di samping kanan Bu Sari. Nah, coba perhatikan Lani dan teman-teman sedang melakukan apa ya? Nah, ternyata Lani dan teman-teman sedang bermain di taman. Nah, ada banyak kupu-kupu dan bunga. Nah, anak-anak kira-kira Lani dan teman-teman sedang bermain apa ya? Kita akan bermain kupu-kupu di taman. Di dalam permainan tersebut pasti memiliki aturan anak-anak. Untuk lebih jelasnya, Bu Sari akan jelaskan aturan dalam bermain kupu-kupu. Perhatikan aturan mainnya. Nanti anak-anak akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama akan menjadi bunga dan kelompok yang kedua akan menjadi kupu-kupu. Dan yang ketiga, anak-anak ada yang satu yang menjadi pemimpin. Nah, di sini Udin akan berperan sebagai pemimpin. Nah, untuk cara mainnya akan Bu Sari jelaskan lebih lanjut anak-anak. Oke, selanjutnya anak-anak perhatikan ya, satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berada di belakang bunga. Nah, lihat ya, semua sudah di belakang bunga kupu-kupunya. Nah, ada satu pemimpin. Nah, di sini ada Udin sebagai pemimpin dalam permainan. Aturannya begini anak-anak. Ketika Udin mengucapkan bilangan genap, berarti kupu-kupunya ini akan berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Kemudian jika Udin mengucapkan bilangan ganjil, kedua bunga ini akan berpindah tempat. Begitu ya anak-anak caranya. Di sini Bu Sari akan mencoba mensimulasikan. Kita coba ya anak-anak. Udin berkata 2. Berarti yang berpindah adalah kupu-kupu, berpindah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika Udin berkata 1, berarti yang berpindah adalah bunga. Bunganya berpindah tempat. Seperti ini anak-anak. Nah, begitu ya caranya sesuai dengan instruksi atau aturan dari pemimpin. Nanti anak-anak bisa mencoba di rumah bersama ayah bunda ya. Oke? Nah, anak-anak, dalam sebuah permainan tentu saja memiliki aturan ya. Nah, anak-anak coba kenapa ya dalam sebuah permainan itu butuh aturan? Ternyata peraturan itu sangat penting. Apa ya tujuannya? Supaya kita menjadi lebih tertib dalam bermain, sehingga teman-teman ketika bermain itu menjadi nyaman anak-anak. Nah, coba bayangkan ketika kita tidak ada aturan, kita akan bingung dalam melakukan sesuatu. Nah, coba anak-anak sebutkan contoh peraturan yang ada di sekolah kalian. Masih ingat tidak? Tentu ingat ya, ada banyak aturan ketika di sekolah. Contohnya ketika kita
istirahat, kita boleh bermain di luar kelas. Ketika bermain, kita harus bermain dengan aman, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar dengan teman. Kemudian anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker dan selalu rajin cuci tangan. Seperti itu anak-anak. Nah anak-anak, coba perhatikan percakapan berikut ini. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku Benny, mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Nah anak-anak, dari percakapan Penny dan teman-temannya tadi, pasti anak-anak pernah ya melakukan pengalaman membersihkan kelas. Nanti anak-anak bisa menceritakan pengalaman tersebut bersama orang tua di rumah. Selanjutnya, perhatikan teks berikut ini. Anak-anak coba perhatikan apakah teks tersebut sudah benar, ejaan, kata, maupun kalimat serta tanda bacanya. Apakah sudah benar? Nanti tugas anak-anak di rumah menandai ya mana yang belum benar. Lani, Udin, dan Penny gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Penny lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Penny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Begini anak-anak penjelasannya. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Lani, Udin, dan Benny adalah nama orang. Maka dari itu, penggunaan huruf kapital ada di awal kata Lani, Udin, dan Benny. Huruf L, U, dan B. Kemudian, Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga adalah satu kalimat berita. Satu kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Kemudian untuk kalimat yang kedua, peraturan sekolah mewajibkan siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Juga diakhiri dengan tanda titik. Pada awal kalimat, kata peraturan, huruf B-nya menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Kemudian kalimat ketiga, suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga. Suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga adalah satu kalimat. Huruf S di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Sedangkan Benny, nama orang, huruf B-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian kalimat yang keempat, ia jatuh terpeleset ketika bermain bola adalah satu kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Huruf I pada kata iya karena berada di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kemudian pada kalimat terakhir, Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah adalah satu kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan Benny di awal kalimat dan kebetulan juga nama orang, B-nya diawali dengan huruf kapital. Nah, tadi setelah kita belajar memperbaiki teks, kita akan belajar menulis teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak, coba perhatikan cara menulis dengan menggunakan huruf kapital pada kalimat yang pertama. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Kita menulis di kotak yang paling tengah. Lani, Udin, dan Benny. Jangan lupa ya, kita menulis di dalam garis supaya terlihat rapi. Gemar berolahraga.
diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa ya. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi contoh menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Jangan lupa ya dipraktekkan di rumah bersama orang tua. Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu jangan lupa ya kita harus selalu mematuhi peraturan di mana saja ya anak-anak, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat. Nah, kenapa penting peraturan itu? Karena membuat kita menjadi lebih tertib dan nyaman. Selanjutnya yaitu jangan lupa ketika kita menuliskan sebuah kalimat diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga yaitu ketika kita menulis huruf tegak bersambung, kita harus banyak berlatih ya di rumah supaya tulisan kita menjadi lebih rapi. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa memakai masker dan selalu cuci tangan. Sampai jumpa.